Halo sobat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, Aprilia, bak pabrikan yang kini sedang pubersop. Bisa dibilang Aprilia adalah ancaman terdekat Ducati dibandingkan dengan pabrikan lain. Hal ini ditunjukkan di berbagai trek Aprilia bergantian bisa mendapatkan hasil yang baik dalam balapan maupun dalam pencarian posisi start. Meskipun hal itu tak konsisten di setiap balapan. Namun, kedua tim milik Aprilia ini bergantian memberikan tantangan ke Ducati yang menunjukkan bahwa mereka sedikit lagi berada di level yang sama dengan Ducati setidaknya tahun depan. Masalah Aprilia adalah konsistensinya dan belum memiliki pembalap yang benar-benar nyetel dengan motornya untuk terus bisa melakukan riset yang berkesinambungan dan pengembangan layaknya Ducati dengan Pecco dan juga Martin. Namun salah satu dari mereka tahun depan menyeberang ke Aprilia untuk tantangan baru karena efek transfer Marc Marquez ke Ducati. Setelah crash yang terjadi di GP Jerman, Martin nampak ingin belajar dengan baik untuk mengelola masalah ketika berada di depan. Dari hasil analisis para pengamat, mengatakan bahwa di Jerman, kondisi motor sudah dalam batas limit. Bahkan Pecco yang berada di posisi 2 mengatakan bahwa dengan balapan di kondisi seperti ini akan berpotensi jatuh baik saya maupun Jorge Martin. Dan karena gaya balap Martin yang terlalu rebah saat menikung, membuat sisi dalam ban lebih cepat habis dibandingkan dengan yang lain. Maka dalam kondisi itulah, Martin terjatuh karena ban sudah tak bisa mengakomodir balapan lagi. Namun atas hal itu, Martin langsung bergegas untuk bisa move on dan akan kembali memberikan yang terbaik untuk kedepannya. Tak lepas, untuk tahun depan, Martin akan lebih leluasa karena menjadi pembalap pabrikan nomor 1 bersama Marco Bezzecchi. Hal tentang kesuksesan Martin pun diprediksi oleh Pecco Bagnaia. Dalam wawancara dengan MCN, pemimpin klasemen sementara menahan diri untuk tak mengomentari keputusan Martin untuk bergabung dengan pabrikan Noale. Tetapi, memprediksi masa depan yang sukses bagi Martin dan Aprilia. Saya tidak tahu dinamika di balik keputusan Jorge Martin untuk bergabung dengan Aprilia. Saya hanya perlu fokus untuk menjadi pembalap. Aprilia adalah tim hebat dengan motor yang bagus, dan mereka memiliki pembalap yang hebat. Bersama-sama, mereka akan meraih kesuksesan yang besar. Nah, saat ini, Bagnaia memimpin klasemen dengan selisih 10 poin dari Martin. Keduanya pernah bersaing memperebutkan gelar juara dunia untuk tahun 2023 dan diperkirakan hal ini akan terus berlanjut hingga akhir musim ini. Sementara tim kedua Aprilia, kejutan datang dengan nama Miller muncul dalam radar pencarian pembalap Trackhouse. Sementara MotoGP sedang berlibur, tim-tim yang masih memiliki 1 atau lebih kursi untuk tahun 2025 mulai mencari-cari. Di antara mereka adalah Trackhouse, yang manajemennya sedang menghadapi persimpangan jalan, memilih melanjutkan atau merevolusi susunan pemainnya. Dari apa yang telah kita pelajari untuk Fernandez, pembaharuannya sudah dekat. Sementara di kursi lain, merayu pembalap KTM saat ini, Jack Miller, dilaporkan sedang berlangsung. Prioritas kami adalah mempertahankan kedua pembalap kami dan sebenarnya kami sudah cukup dekat untuk menandatangani kontrak dengan Raul, ungkap manajer tim David De Brivio kepada TNT Sport. Dia senang bertahan dan kami pun senang dengannya. Kami pikir dia memiliki potensi besar dan sejauh ini kerjasama berjalan dengan baik. Mengenai Miguel Oliveira, kami sedang berbicara. Namun setelah menerima tawaran, sebagai tim kami harus menemukan titik temu yang akan membuatnya bertahan. Pemilik tim asal Amerika Serikat mungkin tengah mengincar nama besar dan Joe Roberts yang sekarang berada di posisi ketiga secara keseluruhan di Moto2 bisa jadi merupakan kartu yang layak untuk dipertaruhkan. Dia menjadi rencana B atau C kami jika kami tidak membuat kesepakatan dengan Miguel Oliveira. Pada akhirnya, pasarnya jelas. Hanya ada satu pembalap berpengalaman yang bebas. Sementara yang lainnya, semuanya hampir pemula. Veteran yang dimaksud adalah Jack Miller sendiri, yang masih kesal karena disingkirkan oleh KTM. Dengan terang, kami berbicara dengannya. Begitulah cara kerjanya pada akhirnya, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Anda menelepon, Anda mendengar siapa yang tersedia, dan Anda bernegosiasi, kata David Brivio, yang sebelumnya berkutat pada ambisinya sendiri, yaitu mengulang apa yang telah dia lakukan pada tahun 2020 bersama Suzuki saat dia berhasil membawa pabrikan Jepang itu meraih gelar juara dunia bersama Joan Mir. Saya baru saja tiba, tapi saya mencoba menciptakan sesuatu, sebuah kelompok, rasa persatuan, dan suasana internal yang baik terutama di antara para pembalap. Memang rumit, tapi keinginannya adalah menanamkan budaya pantang menyerah dan terus maju.
Sementara dari KTM pada kasusnya Brad Binder, terdapat keanehan di mana Brad Binder dari salah satu penantang gelar dan sekarang bisa dikatakan hampir menghilang. Brad Binder telah lama identik dengan pembalap yang mampu tampil luar biasa, start cepat, manuver spektakuler yang beresiko, tetapi cara mengemudinya itu tidak selalu menghasilkan hasil terbaik dan tahun ini khususnya pembalap Afrika Selatan itu gagal. Tapi apa yang terjadi? Di mana masalahnya? Apakah motornya, atau pembalapnya, atau bahkan ada masalah lain? Di awal tahun ini, Binder dianggap oleh beberapa bandar taruhan sebagai salah satu favorit peraih gelar, di belakang Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Tetapi kenyataannya dalam prakteknya, pembalap dengan nomor 33 itu belum mampu menandingi posisi ketiganya di antara para pesaing sesungguhnya untuk gelar, atau setidaknya belum untuk saat ini. Musim diawali dengan cukup menjanjikan dengan 2 kali menempati posisi kedua di GP Qatar. Dia mengalami kecelakaan di sprint di Portugal tapi berada di posisi keempat saat hari Minggu. Tapi sejak GP Amerika, dia tidak terlalu terlihat. Dia berada di posisi 6 dalam beberapa balapan dan tidak lebih dari itu. Ke-6 dalam balapan panjang GP Spanyol dan juga GP Belanda, dan ke-6 dalam sprint di Mugello dan juga Assen. Dan dia telah mengalami beberapa kecelakaan sepanjang jalan. Dan bagaimana seorang pembalap bisa berubah dari yang tadinya difavoritkan secara teoritis dan dengan awal yang menjanjikan di kejuaraan menjadi kehilangan semangat seperti itu? Apakah penampilan Pedro Acosta yang luar biasa membayangi konsentrasi Brad Binder atau ada faktor lain? Tapi satu hal yang pasti, Brad Binder tidak lupa cara mengendarai sepeda motor dengan seperti biasanya. Binder telah mengatakan beberapa kali bahwa tim dan dirinya sendiri belum mampu mengerahkan segalanya di akhir pekan balapan untuk menampilkan performa terbaik mereka di trek. Dan dia mengakui di GP Jerman bahwa KTM RC16-nya perlu diperbaharui. Cara dia dan KTM mencoba keluar dari situasi ini adalah dengan mengubah pengaturan motor dan mencoba bekerja dengan apa yang mereka miliki saat ini. Pol Espargaro dan Dani Pedrosa memiliki pekerjaan ekstra yang harus dilakukan musim panas ini. Binder bahkan menjelaskan bahwa dia mengharapkan kiprah dari Pol Espargaro. Tapi seberapa besar Binder dapat menyelamatkan musim ini? Dalam kenyataan dan secara matematis, masih banyak balapan yang harus dijalankan, jadi banyak hal yang bisa terjadi. Yang pasti, Binder sedang dalam fase yang kurang positif, atau mungkin supremasi Ducati yang terkadang Aprilia terlalu brutal untuk memberikan segalanya yang terbaik di dalam balapan. Jadi, masih harus dilihat apakah yang bisa diberikan jeda musim panas bagi Binder dan juga KTM. Yang bahkan, dengan Acosta, dengan hasilnya yang kurang maksimal, Acosta pergi ke Austria untuk mempelajari bagaimana KTM dibuat dan untuk memaksimalkan pengalamannya. Tak cuma Binder, Acosta pun tak lepas dari penilaian keras bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan rekor Marc Marquez, kata Nicolas Pascual di Paddock GP. Setelah tampil yang luar biasa di Grand Prix Qatar 2024, semua orang sepakat. Pedro Acosta baru saja mengkonfirmasi dan mengambil statusnya sebagai talenta generasi. Kemudian datanglah tempat ketiga yang luar biasa di Portugal. Setelahnya diikuti oleh podium lainnya di Austin, dan di sana segalanya menjadi rumit. Di sprint, dia selalu berhasil mengungguli dirinya sendiri. Dia mengantongi posisi 3 teratas dalam format sprint race di Spanyol, Catalonia, dan juga Italia. Tapi peluang untuk mengalahkan rekor pemenang termuda MotoGP yang dipegang oleh Marc Marquez sejak 2013 sudah tak bisa dilakukan lagi. Apalagi harus terjadi pada hari Minggu agar bisa sah. Yang jelas, Pedro Acosta tidak semoncer di awal tahun. Angka-angkanya tidak berbohong. Jika kita mengecualikan 2 kali tak finish yang dialaminya selama hari Minggu, dia mungkin lebih sering terjatuh dan terkadang pada momen kritis seperti Assen pada lap terakhir. Ini mengingatkan saya pada cara Jorge Lorenzo menggambarkan permulaannya. Semuanya tampak berjalan baik pada awalnya untuk Porfera, dan setelah itu, tanpa dia sepenuhnya memahami alasannya, dia semakin terjatuh, kurang nyaman bermain dengan nama-nama besar. Pedro Acosta belum pernah mencetak poin dalam sprint sejak Mugello. Secara visual, dia kurang berani menyalip, tampak kurang mudah, kurang eksplosif dibandingkan dengan awal-awal. Hal ini mungkin ada kaitannya langsung dengan prestasi internasional yang kemudian menuntutnya terkadang terlalu berlebihan. Meskipun begitu, bisa dibilang Pedro Acosta jauh dari mengawali musim dengan buruk. Dia mungkin tidak memenuhi ekspektasi yang tidak diragukan lagi terlalu tinggi, tapi setidaknya dia tetap menjadi rookie terbaik setelah Jorge Martin. Dan fase adaptasi ini sepenuhnya normal. Ekspektasi para pengamat bahkan melebihi ekspektasi Pedro Acosta sendiri. Dan itu tidak jadi masalah, karena rekam jejaknya membenarkan harapan tersebut. Perbedaan dengan Brad Binder sejauh ini membuat saya mengatakan bahwa dia mengawali tahun dengan sangat baik.
So, KTM dan Aprilia nih, bisakah paruh kedua ini berbicara banyak kepada Ducati? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.